Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dafa Mahardika dengan NIM 122370123 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pembelajaran dari mata kuliah pengantar estimasi sumber daya, yang mana ini mata kuliah yang saya pelajari pada semester 5 dari program studi saya Teknik Pertambangan ITERA. Baik, pada minggu ketiga kita diajarkan tentang triangulasi, yang mana triangulasi merupakan metode atau survei yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu objek dengan mengandalkan beberapa titik referensi. Dalam penelitian, triangulasi berfungsi untuk menciptakan pemahaman yang konvergen tentang suatu subjek dengan memeriksanya dari berbagai sudut pandang. Metode ini sangat bermanfaat dalam penelitian kualitatif, di mana data seringkali bersifat subjektif dan kompleks. Triangulasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, masing-masing dengan tujuan dan metodologi yang berbeda. Yang pertama adalah triangulasi metode, yang kedua triangulasi sumber data, yang ketiga triangulasi teori, yang keempat triangulasi antar peneliti, dan yang kelima adalah triangulasi waktu. Metode triangulasi memiliki beberapa manfaat signifikan dalam penelitian. Yang pertama adalah meningkatkan validitas dan keandalan. Dengan menggabungkan berbagai sumber dan metode, triangulasi membantu menghasilkan temuan yang lebih dapat dipercaya dan solid. Yang kedua adalah mengurangi bias. Pendekatan ini mengurangi pengaruh bias individu peneliti dengan melibatkan berbagai perspektif dan sumber data. Selanjutnya, memperluas pemahaman. Yang selanjutnya, mendukung temuan peneliti. Dengan memberikan bukti konvergen dari pendekatan yang berbeda, triangulasi meningkatkan kredibilitas hasil penelitian secara keseluruhan. Adapun kelemahannya, yaitu proses smoothing hanya bersifat empiris. Pembobotan yang dilakukan berdasarkan 3 sampel cukup berisiko, terutama pada heterogenitas tinggi. Selanjutnya, belum memperhitungkan anisotrop. Selanjutnya, sulit diterjemahkan menjadi sistem grid. Adapun kita pada minggu ketiga membahas tentang jenis pemboran. Pemboran yang pertama adalah pemboran non-coring atau open hole. Deskripsi dan sampling pada cuttings, kecepatan pemboran tinggi, biaya rendah, akurasi rendah, sering digunakan sebagai pilot hole, harus dilengkapi dengan geophysical logging. Selanjutnya adalah pemboran touch coring, yang mana deskripsi batuan samping pada cuttings, kecepatan pemboran tinggi sampai sedang, biaya rendah sampai sedang, akurasi cukup baik, sampel berupa core sebaiknya dilengkapi dengan geophysical logging. Yang terakhir adalah pemboran full coring, deskripsi dan sampling langsung pada core. Kecepatan pemborannya rendah, biayanya tinggi, akurasinya tinggi, akan lebih baik jika dilengkapi dengan geophysical logging. Kesimpulannya apa? Metode triangulasi merupakan alat penting dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Dengan memanfaatkan berbagai metode, sumber data, dan perspektif, triangulasi tidak hanya meningkatkan validitas dan keandalan temuan, tetapi juga memperkaya pemahaman kita terhadap kompleksitas dunia sosial. Dalam era di mana data seringkali bersifat subjektif, penggunaan triangulasi menjadi semakin relevan sebagai strategi untuk mencapai hasil penelitian yang lebih kredibel.